Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Wijayanti. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif angkatan 2019 di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di STPT, saya mengambil jurusan S1 Hospitality dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dampak COVID-19 bagi sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Sebelum saya membahas materi pokok tadi, saya akan mengulas sedikit apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita virus ini akan mengalami demam, batuk kering, sulit bernafas, sakit tenggorokan, pilek, dan bersin-bersin. Pada orang yang memiliki imunitas rendah, akan sangat mudah terjangkit virus ini. COVID-19 ini pertama kali dikonfirmasi pada bulan Maret, dan yang pertama kali terjangkit virus ini bukanlah orang Indonesia. Pada bulan Januari, seorang pembantu rumah tangga di Singapura tertular virus dari majikannya. Kematian pertama terjadi pada tanggal 11 Maret 2020. Menurut data statistik pada tanggal 2 Mei 2020, jumlah orang yang terkena virus ini sebanyak 10.483 jiwa, kemudian yang sembuh ada 1.665, dan yang meninggal sebanyak 831 jiwa. Dan masih bertambah sampai sekarang. Hal ini sangat memprihatinkan, tidak hanya bagi kita, tapi lebih dari 200 negara yang mengalami pandemi ini. Nah, mengingat virus COVID-19 yang tidak kunjung mereda, pastinya akan merugikan semua pihak, tidak hanya kalangan bawah, menengah, maupun atas. Semua mengalami kendala dalam kehidupan saat ini. Tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tidak dapat bertemu dengan banyak orang, dan masih banyak lagi beberapa kerugian lainnya. Balik lagi pada topik kali ini mengenai dampak COVID-19 pada sektor pariwisata. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena melihat sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar yang ada di Indonesia. Tentunya virus ini akan menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi terpuruk, bukan? Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu pariwisata. Pariwisata atau tourism sendiri merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan untuk berekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk kegiatan ini. Beberapa dampak COVID-19 pada sektor pariwisata terjadi pada jumlah wisatawan mancanegara yang turun drastis, perjalanan wisata Nusantara yang turun, tingkat okupansi hotel pun juga turun. Pada bidang food and beverage, bidang maskapai, travel agent, tempat wisata, dan sektor startup. Wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang drastis. Secara historis, jumlah kedatangan wisatawan asing di bulan Februari umumnya mengalami penurunan sekitar 200.000 orang dari akhir tahun sebelumnya. Namun, pada Februari 2020, wisatawan asing turun hingga 500.000 orang dari Desember 2019. Jumlah wisatawan asing saat ini tercatat turun 29% dibandingkan pada Februari tahun 2019.
Perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perjalanan wisatawan Nusantara tercatat 303 juta jiwa. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan Nusantara ditargetkan hanya 275 juta jiwa akibat mahalnya tiket pesawat. Pada tahun 2020, pastinya jumlah wisatawan Nusantara akan turun lebih jauh lagi akibat ada pembatasan perjalanan yang ada saat ini. Tidak hanya itu, tingkat okupansi hunian kamar pun juga menurun. Sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan, tingkat okupansi hunian hotel di Bali menurun drastis. Dari awalnya 63% di bulan Desember 2019 menjadi hanya 46% di bulan Februari 2020. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan Februari tahun 2019 yang bisa mencapai 56%. Pada bidang food and beverage, di Bali dan Surabaya mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, di sana juga mengalami kenaikan untuk bagian take away karena banyak orang yang jarang untuk makan di tempat, jadi banyak pesanan-pesanan dari GrabFood maupun Gojek. Nah, meskipun begitu, tetap saja jumlahnya tidak sama seperti biasanya. Di Bali turun hingga 18%, sedangkan di Surabaya turun sampai 26%. Kemudian pada bidang maskapai penerbangan, maskapai di seluruh dunia hampir gulung tikar. Banyak penerbangan yang dibatalkan, banyak kerugian yang sudah terjadi. IATA atau Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional mengalami kerugian sebesar 117 US dollar. Pada bulan Januari, Indonesia juga mengalami kerugian sebesar 207 miliar karena adanya aturan yang tidak boleh menerbangkan dari negara Indonesia ke negara lain maupun ke tempat lain. Selanjutnya pada bidang travel agent. Di daerah Surabaya banyak travel agent yang sudah ditutup. Bahkan banyak yang sebelumnya sudah booking dibatalkan dengan sia-sia. Penjualan ini juga sangat turun drastis hingga mencapai angka 94%. Lalu pada bidang tempat wisata, banyak tempat-tempat wisata yang ditutup di Indonesia ini. Misalnya, wisata yang ada di daerah Batu sudah ditutup. Di Jakarta, 23 tempat wisata ditutup. Kemudian di NTB, tempat wisata juga ditutup. Di Bali mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, kemudian pada bidang startup juga mengalami kerugian. Contohnya pada bidang media, footage atau mall, pendidikan, dan masih banyak lagi. Ini semua merupakan kerugian yang menjadi perhatian bagi kita, insan pariwisata. Tidak hanya pada bidang pariwisata, namun kerugian ini merupakan kerugian global. Tidak ada yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini. Yang bisa kita lakukan adalah ikuti anjuran pemerintah, jauhi kerumunan, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Stay healthy and positive. Saya Aulia Wijayanti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.